Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Penuh dengan semangat. Haleluya. Saat ini, pada pagi hari ini, mari siapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Dan segala doa kita naikkan kepada Tuhan. Namun Tuhanlah yang memberikan jawaban atas segala doa-doa kita, segala seruan kita, atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua yang mengasihi Tuhan. Bersyukur kita masih boleh ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan di tempat duduk kita masing-masing. Mari kita naikkan pujian penyembah kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Sama kita nyanyikan selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik oleh karena tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
kita dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi dengan hati yang percaya, mari kita angkat tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus percaya. Amin. Kita percaya, kita yakini dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh Yesus, haleluya. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi kami akan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari akan penyembahan bagi Tuhan, menangkan syukurmu bagi Yesus. Haleluya. Kau menjawab doa kami di waktu yang tepat. Kami berserah padamu, kami berserah Yesus. Hadilah waktumu Tuhan, kami percaya, kami yakin Kau akan memberikan yang terbaik. Haleluya, terus naikkan sembah bagi Yesus, tinggikan Tuhan, muliakan namanya. Kita yakin dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Haleluya, 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 sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
sembah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap menyembah dan memuji Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh kekuatan bagi kehidupan kita adalah menjadi umat-umat Tuhan, menjadi umat-umat pemenang dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus ajaib. Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa dan mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah, haleluya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, berkuasa, berkuasa. Ada mujizat, katakan ada mujizat, ada mujizat, percaya ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Yesus ajaib saudara, amin. Bisa kasih sapa kanan kiri, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari apapun juga, Yesus memberikan kekuatan penuh dalam kehidupan kita, untuk memberikan kekuasa dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Sungguh Tuhan telah memberkati kita dengan hati yang gembira, dengan hati yang tulus kita datang dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan tanah hati yang terbaik. Mari siapkan hati yang terbaik untuk kita menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkata-kata lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin Yesus. Amin. Bahwa kehidupan ini hanyalah untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita, Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan. Sekali lagi dari awal. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya udah cuma pakai berdiri, katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, katakan haleluya, 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 saya dengan hati yang tulus, dengan suara yang lembut. Haleluya, haleluya, saya inilah kami Tuhan, kerinduan kami. Haleluya, cinta. Saya rindu jemaat saja yang katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta
Haleluya. Amin. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur atas kasih-Mu, atas berkat karunia-Mu bagi kami. Sepanjang hari Engkau telah menyertai kami. Setiap saat, setiap waktu Engkau melimpahi berkat bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ya Bapa bersama saudara-saudara kami seiman, untuk memuliakan Engkau, untuk memuji menyembah akan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian. Kiranya Engkau pakai semakin hari semakin heran, semakin hari semakin untuk mempermuliakan nama-Mu. Terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Karena kami perlu firman-Mu Tuhan. Walaupun firman-Mu pedas bagi kami, itu untuk memperbarui iman kami, untuk membawa hidup kami semakin hari semakin dekat melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, pagi yang indah ini. Kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya saya berikan Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Sehat semua. Luar biasa ya. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya mengajak untuk tetap mau berjalan bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan sampai ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan persoalan. Saya percaya banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan saudara dan saya. Tapi saya mengajak untuk tetap mau berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, kita punya Tuhan yang ajaib, yang punya kuasa dan sanggup memberikan sukacita. Tetapi kalau kita berjalan sendiri karena kesulitan, karena persoalan, justru kita harus malah lebih dekat kepada Tuhan. Mau berjalan. Kalau berjalan artinya kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi masalah kita, persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Yaitu kamu yang dipelihara. Surat Petrus, surat penggembalaan. Kamu yang dipelihara, kita yang dipelihara di dalam kekuatan Allah, itu karena iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan yang telah tersedia, yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Dan itu yang membawa sukacita yang besar, sukacita yang sesungguhnya saat nanti kita
berjumpa muka dengan pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kerajaannya. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti hidup kita ini tidak mengalami masalah. Karena dengan masalah, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa dalam hidup. Jadi, ingat ya, masalah yang diberikan kepada kita hadapi untuk mengajarkan kepada kita supaya kita lebih dewasa dalam hidup. Anak dikatakan dewasa, itu telah mengalami jatuh bangun, sakit panas, kemudian lebih dewasa, lebih tahan. Dan dengan masalah kita dapat tetap berteriak kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita lemah, kalau kita tak berdaya, itulah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan tetap menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Kita masih di tahun 2023 dan kita terus akan melewati tahun demi tahun. Jangan berjalan sendirian. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita juga ada hikmat, ada tuntunan, ada bimbingan, sehingga kita tidak salah. Kalau kita sudah salah, kita rugi sendiri. Kemudian kita menghadapi masalah itu dari siapa? Dari kita sendiri. Ya, ini ada lirik lagu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Ini lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Ya, sekalipun kita diajarkan ya untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap langkah, baik dalam suka, baik dalam duka. Saya percaya ada saatnya kita diperhadapkan susah, sulit, rasanya enggak ada jalan keluar. Percaya kalau kita masih tetap ada di dalam Yesus, kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, yakin percaya ada pertolongan, amin. Ada sukacita. Ini indahnya kalau hidup kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Meskipun kita melewati gunung tinggi atau kita melewati lembah, saudara yang dikasih Tuhan, atau kita mungkin melewati badai, tetaplah, teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang menjadikan jaminan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan
berjalan sendiri. Tetap gandol Gusti. Berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan seperti murid mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Kita juga belajar mentaati firman-Nya, melakukan firman-Nya supaya kita dituntun, kita tidak salah arah, kita tidak salah jalan. Ketika kita selama hidup kita di dunia ini terus ya mau membangun persekutuan, hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, dan kita mau berjalan bersamanya, maka kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu, kalau ada kedekatan dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Anak kalau dekat dengan Bapa tahu apa yang diperlukan oleh anak. Bapa tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Sehingga kita tidak ada ketakutan. Kan ada Bapa, ada Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ini nanti ya, di dalam kedatangannya Yesus yang kedua kali, sebab dikatakan iya, Tuhan mengenal jalan kita. Sehingga kita tidak ada ketakutan ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam nanti kedatangan yang kedua kali. Yesus akan datang sebab ia mengenal jalan-jalan kita. Sebaliknya kita akan mengalami sukacita yang besar sebab saat itulah kita bisa berjalan, bertemu secara nyata. Muka dengan muka, nanti sukacita yang besar. Kalau sekarang ini kita masih merasakan kehadirannya, merasakan kuasanya, merasakan pertolongannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5, persoalan yang pertama kali ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat di dalam keluarga. Jadi seringkali dalam keluarga itu ada banyak persoalan-persoalan. Nah, di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 5, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di sini apa yang diperhadapkan oleh keluarga yang mengadakan perjamuan pesta kawin, yaitu kekurangan anggur. Di Timur Tengah pada saat itu penghormatan, penghargaan dalam pesta-pesta itu yang nomor satu adalah minuman anggur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat-ayat di atas ya terlihat jelas ya bahwa Maria membuat permohonan kepada Yesus dengan mengatakan, Maria ibu Yesus datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini ayat yang keempat. Dan Yesus mengerti permohonan ini dan bukan sekedar memberitahu, sehingga Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku, Yesus berkata ayat yang kelima, saatku belum tiba. Hal ini adalah sama saja ya, dengan mengatakan, mengapa engkau ibu meminta aku untuk melakukan sesuatu mujizat yang belum saatnya
aku lakukan. Itu perkataan Yesus kepada ibu Yesus, yaitu Maria, yang ingin menolong keluarga yang mengalami kesulitan persoalan. Ayat yang ke-7 dan 8, di situ ada 6 tempayan yang terbuat dari batu, masing-masing bisa membuat lebih dari 40 liter air. Yesus meminta para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu Yesus berkata, sekarang ambillah sedikit isinya dan bawa kepada ketua pesta. Dan ketua pesta pada saat itu terkesan dengan luar biasanya mutu anggur itu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu dihasilkan melalui mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketua pesta, pemimpin pesta terheran-heran. Biasanya anggur yang manis itu, yang terbaik itu diberikan terlebih dahulu. Tetapi yang terakhir, yang kemudian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mujizat yang dikerjakan Yesus yang pertama kali, yaitu mujizat atas keluarga. Yakin percaya persoalan yang dihadapi saudara dan saya, kalau kita berjalan Yesus, kalau kita mengundang Yesus, karena Yesus di situ diundang. Itulah sebab Yesus sanggup melakukan, meskipun ibu Yesus mengambil langkah di situ, langkah iman. Dia berkeyakinan bahwa Yesus akan membuat sesuatu, meskipun saat itu rasanya enggak direspon, enggak dijawab. Tetapi Yesus melihat di situ, ibu Yesus ini tetap memerintahkan kepada para pelayan. Dia mengatakan supaya apa yang dikatakan lakukanlah. Apapun yang dikatakan oleh kerjakanlah. Dia percaya pada saat itu, padahal Yesus enggak menjawab. Saatku belum tiba. Pelajaran yang pertama di sini, Yesus membuat mujizat sesuai waktunya. Kadang kita sering minta Tuhan Yesus segera menjawab doa kita secara daging, secara manusia. Kalau kita dalam saat-saat membutuhkan, saat-saat kita perlu. Tetapi melalui kisah ini kita dapat pelajaran bahwa Tuhan bekerja itu dalam waktunya yang terbaik. Bukan menurut keinginan kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menanti, menunggu jawaban doa itu memang enggak sabar kita. Maunya kita segera ditolong. Saat itu juga keluarga, pemimpin pesta, orang-orang yang membantu dalam kelimpungan, merasa kesulitan pada saat itu. Karena apa? Ada kekurangan, tamu-tamu undangan banyak. Tetapi luar biasanya Tuhan. Saatnya, waktu yang tepat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, perlahan-perlahan gereja ini kita hanya berdoa, kita hanya percaya sekali waktu Tuhan lengkapi satu prasarana, sarana. Sayang ya ini belum bisa diputar ini AC-nya, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan sudah punya AC. Ya, tinggal ditambah daya biar enggak ngejelek-ngejelek, saudara yang dikasihi Tuhan. Berdoa Yesi supaya bulan Agustus kena ini, soalnya nanti dinyari Yesi pernikahannya. Haleluya, puji Tuhan. Dan Natal kita sudah pakai AC, puji Tuhan. Kalau enggak ada AC enggak usah bingung.
ada asis di sini. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus membuat mujizat. Yesus menolong saudara itu sesuai dengan waktu Tuhan. Sabar, setia, walaupun dalam badai, dalam persoalan, jangan mundur. Tetap berjalan bersama dengan Yesus, tetap beriman. Seperti Ibu Maria ini, Ibu Yesus ini. Dia percaya saja, meskipun gak dijawab saat itu. Kalau saudara masih menunggu jawaban, percaya, setia berdoa. Nanti ada waktu Tuhan menjawab doa kita, amin. Ya, puji Tuhan. Jangan yang kedua, tidak kecewa. Maria, Ibu Yesus tidak kecewa dengan jawaban Yesus. Seringkali kita bisa kecewa. Kalau kita mungkin merasa merasa sudah setia, melayani. Saudara, yang penting saudara itu apa yang bisa saudara lakukan, saudara kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara diperhadapkan sekali waktu dengan kesulitan, dengan tantangan, memang hidup itu kita tidak lepas dari kesulitan, dari persoalan. Berjalan bersama dengan Yesus, seperti seorang apa? Murid. Ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada pribadi Yesus, bukan masalah. Saya mengajak saudara, mari fokus. Maria tidak fokus kepada masalah yang dihadapinya, tetapi Maria lari kepada Yesus, datang kepada Yesus. Maria percaya kepada Yesus karena Maria tahu Yesus pasti sanggup melakukan sesuatu karena Dia adalah Tuhan. Yesus anak Allah yang hidup. Saudara, jangan meragukan pertolongan Tuhan, jangan meragukan kasih Tuhan. Kami rindu kita di sini mengalami, merasakan. Seringkali kita dibawa, kok rasanya hidup sulit, susah. Saudara yang dikasih Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus itu artinya jalan hidup itu pakai hikmat. Jalan hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan Tuhan atau tidak. Seringkali kita mau sendiri, baru nanti kalau ada masalah, baru ada kesulitan, bingung, kelimpungan, saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya dalam melangkah, pikirkan, pertimbangkan, mengambil keputusan apapun yang nantinya ada risiko atau tidak. Jangan, wah aku mengandalkan Tuhan, tapi kita maunya sendiri, yaitu salah sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Next ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu pasti ada sukacita. Meskipun kita seperti naik tinggi, naik turun ke lembah, badai kita hadapi. Pelajaran yang kita dapatkan di sini yang pertama, mari kita terus perkuat iman kita kepada Tuhan. Iman kita akan teruji kalau kita mampu menghadapi setiap masalah, tantangan yang kita hadapi, kuat atau tidak. Terus perkuat iman kita. Yang kedua, percaya pada waktu Tuhan, waktunya Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, tidak kecewa dan selalu fokus kepada sosok Yesus. Jangan kita fokus dengan masalah sepertinya besar, seperti gunung. Kalau kita percaya, kalau kita fokus kepada pribadi sosok Yesus, dia adalah Yesus di atas segalanya, Yesus di atas masalah kita yang mampu kita hadapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
firman Tuhan tidak kami panjangkan. Ada sebuah lagu rohani yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, sesuatu itu bisa yang menyenangkan, sesuatu itu bisa yang memberatkan, tidak kuat. Ku percaya semua untuk kebaikan Tuhan. Jadi sesuatu yang terjadi, entah itu rasanya itu gak enak, menyulitkan, memberatkan, ku percaya semua itu untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan saudara maksud saya. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Saudara rindu dipulihkan? Saudara rindu mengalami jamah dan pertolongan Tuhan? Tetaplah berjalan bersama dengan Yesus. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Memang kita dituntut sabar, 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 sabar. Kalau minggu yang lalu kita untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan, harga yang harus dibayar itu apa? Sebuah proses pembentukan. Kita dibentuk, kita diproses. Dan pada saatnya melewati proses itu mendatangkan hasil, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kemuliaan. Itu semua dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya jemput kita bersama-sama berdiri, kita angkat pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengundang pelayan perjamuan, nanti Pesa bisa membantu sama Pak Gunawan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sembah Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan-Mu, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu, mujizat-Mu yang dinyatakan di dalam persoalan keluarga. Saat sulit, saat diizinkan sesuatu terjadi, kuasa Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Imani, percaya. Mari saudara dan saya tetap berjalan, tetap setia, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Inilah kami, inilah pergumulan. Seperti Maria menyerahkan persoalannya kepada Yesus, demikian juga persoalan saudara. Bahwa serahkan kepada Yesus. Kami tidak tahu masalah yang saudara hadapi. Yesus, sembah, sembah, sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayalah, percayalah. Ketika kita melewati cobaan, tetap percaya, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Imani, percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi, ku menyanyi, ku memuji nama-Mu. Karena Tuhan sudah menolong kami, menebus kami oleh karena kuasa darah-Mu. Karena aku berkemenangan, ku berkemenangan oleh kuasa darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan
sudah menjawab doa kami. Tuhan sudah menolong kami. Maka kami sukacita, kami penuh karena Tuhan. Kami bernyanyi, kami bermazmur meninggikan nama Tuhan. Siap untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap akan dilayani dan kami akan menerima perjamuan kudus. Menyerahkan kiranya Engkau mengurapi setiap kami pelayan. Kami boleh menikmati perjamuan dalam nama Tuhan Yesus. Sukacitaku. Berjalan bersama dengan Yesus, karena hidup kami dikontrol, dipimpin ke jalan yang benar, supaya kami mengalami sukacita, supaya kami mengalami kemenangan. Ampuni kami kalau kami berjalan menurut kemauan, keinginan kami sendiri, yang membuat kami susah, yang membuat kami sulit. Ampuni kami Tuhan. Biar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan menuntun dan membimbing hidup saudara dan saya. Terima kasih. Kita siap untuk menikmati tubuh dan darah. Engkau sudah mati untuk kami. Engkau menebus dosa kami, itulah sebabnya. Selama kami hidup kami akan melakukan, memperingati, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, supaya kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kami. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya layakkan kami terima, kami menikmati, kami makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Dosa kami yang berat, dosa kami yang banyak. Sejak dahulu kami sudah melakukan yang tidak baik, tapi semuanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus, sehingga kita tidak takut, sehingga kita berani menghadap Tuhan, dan Tuhan ada dalam hidup saudara, dan Tuhan memberkati kita semua sehat, kuat sampai hari ini. Ini pertolongan anugerah Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima kuasa darah-Mu yang menyucikan kami. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-Mu yang sakit dijamah, disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan, persoalan-persoalan dapat terselesaikan, sehingga umat-Mu di sini akan bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dengan iman percaya silakan menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati kuasa darah. Terima kasih buat tubuh, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik bagi kami, mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu, kami percaya kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tolong disiapkan kursi 2. Kita akan masuk, silakan duduk untuk penyerahan anak. Ya. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti ini acara gereja. Sakramen penyerahan anak ini penting. Anak yang akan diserahkan bernama Veronica Safa Noel. Dilahirkan di Sorong tanggal 3 Agustus 2020 dari seorang ayah Nova Chris Manuel dan seorang ibu Mama Angga Nur Trisnani. Untuk itu kami mengundang untuk maju ke depan untuk kita sama-sama mendoakan anak ini. Silakan duduk. Ada satu pujian yang mengatakan, ada lagu bawahnya, Bapa, saya jemput bersama berdiri. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, bukan hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, kami siap melaksanakan penyerahan anak, dan kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin acara ini, urapan Allah, kuasa Allah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Saya ambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 15. Ini ayat biasanya dibacakan saat penyerahan anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, ini dasar pelaksanaan penyerahan anak. Yesus meletakkan tangan, menumpangkan tangan, dan itu terus dikerjakan oleh setiap gembala gereja. Setiap anak kecil diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak kepada Tuhan dilakukan untuk meneladani Tuhan Yesus, di mana anak-anak berusia pada saat itu, zaman Yesus, umur 8 hari ke atas sampai 12 tahun diserahkan kepada Tuhan di dalam ibadah raya. Penyerahan anak dilakukan supaya anak-anak itu diberkati Tuhan dalam segala perkara, baik dalam pertumbuhan roh, jiwa, dan tubuh, kesehatan, hikmat, akal, budi, perlindungan, penyertaan, dan masa depan. Saya percaya orang tua rindu anaknya mengalami hal ini. Hal ini juga menjadi bukti bahwa orang tua memberikan teladan dalam hal membutuhkan dan mengandalkan Tuhan. Bahwa orang tua tidak bisa membentuk anak dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya perlu Tuhan yang sanggup mengurapi dan memakai orang tua. Ada contoh di Alkitab, di mana penyerahan anak dilakukan. Di dalam Alkitab penyerahan bayi, penyerahan anak dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal 1
di mana Hana menyerahkan anaknya, putranya yang bernama Samuel kepada Tuhan. Selain itu di dalam Lukas 2 ayat 22 kita membaca kisah bahwa Maria dan Yusuf juga melakukan perjalanan ke bait suci di Yerusalem untuk mempersembahkan Yesus, anaknya, diserahkan di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan oleh keluarga ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya jemput diri Bapak dan Ibu dan anaknya masih gendong. Jemaat bisa berdiri, angkat tangan, bisa memberkati. Esa bisa bantu ke depan, bantu kami. Kita akan ujian tadi, Bapak. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, tanganku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada pada. Amin, amin, amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih. Demikianlah menuntun langkahmu hari depan. Amin, amin, amin. Rancangan-Mu yang terbaik untuk keluarga ini, untuk anak ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini, hari Minggu 2 Juli 2023, seorang ayah, Bapak Nova Kris Manuel bersama Ibu Angga Nur Trisnani merindukan zaman Tuhan, meneladani apa yang firman Tuhan katakan, supaya anak diserahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Orang tua terbatas untuk mengawasi, orang tua terbatas untuk melindungi anak ini. Itulah sebabnya minta perlindungan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, supaya dimampukan, diberi kekuatan, diberi hikmat untuk membesarkan anak Veronica Savanuel ini sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Hal yang terbaik seperti Samuel ketika diserahkan di bait Allah, dan Samuel semakin besar semakin diberkati. Demikian juga kerinduan kami Veronica Savanuel ini nanti semakin bertumbuh sehat dan semakin diberkati, diberi masa depan. Saat ini hamba-Mu meletakkan tangan. Hari ini Minggu 2 Juli 2023, hamba-Mu meletakkan tangannya atas anak
Ternyata belum diserahkan ya. Untung sih manut saudara. Biasanya kalau sudah besar, kalau sudah 12 sudah tidak mau dipegang. Nah, ini seperti Ocah ini. Oh, Caca ini juga ini sudah mulai brosot-brosot. Kalau nanti kalian punya anak juga, serahkan sama Tuhan. Artinya apa? Minta didoakan. Dan nanti ada surat ya, nanti pas doa saya melayani perjamuan nanti saya serahkan ke Bu Samuel saja. Surat sertifikat penyerahan anak kami serahkan kepada WL. Ada persembahan 2 kali untuk bantu. Nanti dijalankan. Puji nama Tuhan, terima kasih atas pelayanan dari Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan kepada kita, dan kita juga telah mendoakan dari anak dari Mbak Angga. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Bila kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik yang dari yang kami punya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Perjamuan akan dijalankan 2 kali. 2 kali akan setelah ini ada persembahan ekstra untuk pemuda remaja yang akan mengikuti Youth Camp Retreat wilayah 4 Pare. Bantuan bagi anak-anak teman pemuda Youth Camp yang akan mengikuti wilayah 4 Pare. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi ada semua. Terima kasih atas kehadiran, atas persembahan ekstra membantu untuk anak-anak retreat pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan yang ke-6 Bapak Risma dan Ibu Nani yang tadi sudah menyerahkan anak. Ternyata hari ini selamat ya atas pernikahan yang ke-6 tahun, rukun
damai, sejahtera sampai kakek nenek. Ya, sampai nggak tahu punya anak berapa nanti. Wis, Tuhan memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, nanti jemaat pulang akan dapat sesuatu. Ya, sebagai tanda ucapan syukur, mari sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri. Oh ya, ada pengumuman. Lupa. Warta sepekan, silakan duduk. Isu. Doa pagi jam 4 pagi. Terus Selasa, Rabu persekutuan doa jam 6. Ibadah wanita hari Kamis jam 6. Doa pelayan altar hari Jumat jam 6. Harap semua dan tim doa bisa hadir. Terus latihan musik jam 4:30 anak-anak supaya pintar musik nanti hari Sabtu. Dan ibadah raya jam 7, ibadah youth jam 18. Ternyata apa yang diragukan oleh Bu Sri, mungkin Bu Sri gak bisa turu, padahal anaknya di sana. Setelah tak bawa di sana, Bayu semangat seweneng eram. Sampai ada yang bilang, "Om kurang om, tambah, mau lagi." Ya, tahun depan lagi. Puji Tuhan. Ya, ini utusan dari Ebenezer 5, luar biasa. Dan tahun depan sebenarnya remaja ini bulan Juli ini sebenarnya bagus. Anak-anak remaja itu bagus kalau ikut, cuma membayari larang. Nggak tahu berapa itu membayarnya. 450 berapa hari? 4 hari. Lain kali nanti bikin basar ya, khusus pemuda supaya pemuda ada sponsor, mungkin bayar seberapa supaya ikut ke Batu. Luar biasa. Sekolah Alkitab terbaik di Indonesia sudah dicicipi oleh anak-anak kemarin. 710 orang. Itu anak-anak belum panitia. Beludak, penuh, parkir masuk, gak bisa keluar. Sampai Yohanes parkir kemana itu? Alfamart, harus gojek, harus naik gojek. Ya puji Tuhan, anak-anak diberkati, anak-anak senang dan kepingin lagi. Ya nanti tunggu. Ya puji Tuhan. Yang ikut retreat silakan daftar, masih dibuka. Ada 200 ya yang sudah daftar ya. Ya 200 masih dibuka lagi. Ya saya jemput, kita berdiri, kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Kami bersyukur kalau hari ini keluarga yang dikasih Tuhan, Risma dan Nani menyerahkan anaknya, sudah diberkati dan terlebih saat ini berulang tahun pernikahan yang ke-6 tahun. Sampai saat ini menjalani hidup bukan karena kekuatan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Doa kami, keluarga ini semakin mengasihi Tuhan, keluarga ini semakin diberkati Tuhan. Kami semua yang hadir, tidak satu pun yang terlewati, kami diberkati Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah menerima firman. Berfirman itu menjadi kekuatan dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami rindu umatmu berjalan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Waktu Tuhan yang terbaik. Tetap percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja. Gerejamu di tempat ini semakin diberkati, sarana prasarana semakin diberkati. Dan kami menyerahkan rencana pernikahan Yesi nanti bulan Agustus. Persiapan persalinan kelahiran anak Mbak Wahyu, Tuhan tolong, Tuhan sertai, setkan suami istri ini diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, usahanya semakin diberkati. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri balas dari tempat yang maha tinggi.
Kami menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan diberkati Tuhan. Yang di luar kota, yang kuliah, yang di Surabaya, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Di luar pulau, kami teringat Mary bersama suami dan anak diberkati Tuhan. Anakmu yang akan retreat minggu ini, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita minta berkat. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan, semua sudah dilawat, semua sudah diberkati Tuhan. Dan kami terima berkat, terima, bawa pulang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.